Selama hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ikut berperang hanya membunuh satu orang saja, hanya membunuh sekali, yang pada saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua nikmat, rahmat dan kebaikan. Dan semoga kebaikan Allah tetap terlimpahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliaulah yang telah membawa kita dari duri-duri kejahiliaan menuju alam terang benderang melalui agama Islam. Dan semoga kita semua bisa mendapat syafaat dari beliau semua. Akan tetapi di balik itu ketahuilah bahwa perjuangan Rasulullah saat memperjuangkan agama Islam itu sangat pedih, yang dimana terdapat suatu perang, yang dimana perang itu Rasulullah SAW diuji kesabarannya oleh Allah SWT. Pada saat perang Uhud, keluarlah orang-orang musyrik dengan membawa 3.000 bala tentaranya untuk membalas dendam atau memerangi orang-orang Islam. Sebab kenapa? Sebab orang-orang musyrik ingin membalas dendam karena teman-temannya yang terbunuh pada saat perang Badar besar. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian keluar dengan bala tentaranya yang berjumlah 1.000 orang laki-laki. Dan sayangnya, pada saat di tengah perjalanan, ada satu golongan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, yang mereka ingin tidak ikut perang pada saat itu. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa pasukan musuh lebih unggul daripada pasukan kita. Kemudian kata mereka, untuk apa kita berperang? Pasti nanti ini kita akan kalah. Pada setelah itu Abdullah bin Ubay dan golongan orang-orang munafik kembali tidak ikut perang bersama Rasulullah. Dengan semangat yang membara, 1.000 orang dikurangi berjumlah 700 orang. Dengan 700 orang itu Rasulullah dan golongannya tetap ingin berperang melawan orang-orang musyrik. Pada sampai di lahan pertempuran, Rasulullah SAW dengan cerdik, beliau memerintahkan pasukan pemanah sebanyak 50 orang untuk menaiki Gunung Uhud, untuk berjaga di Gunung Uhud, membuat benteng dan pertahanan di gunung tersebut. Kemudian mulailah peperangan yang besar. Pada saat itu orang-orang musyrik yang ingin menyerang umat Islam terbunuh dengan para pemanah yang ada di atas Gunung Uhud. Pada saat itu juga larilah orang-orang musyrik. Mereka mundur. Nah, pada saat mereka mundur, bala tentara pemanah yang ada di Gunung Uhud, mereka ingin mengambil harta rampasan orang-orang musyrik. Nah, kemudian pada saat mereka akan turun, ada yang berkata, jangan, kita tidak boleh turun. Rasulullah SAW memerintahkan kita, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, kita tidak boleh turun. Kemudian ada satu lagi yang berbicara, ngapain kita tidak turun? Kita turun aja, itu lihat harta rampasan ada di bawah, takutnya kita nggak kebagian gitu. Nah, pada saat itu juga bala tentara yang ada di Gunung Uhud, mereka turun semua untuk mengambil harta rampasan milik lawannya. Nah, Khalid bin Walid tidak kalah cerdik juga. Pada saat itu Khalid bin Walid melihat di Gunung Uhud itu sudah tidak ada tentara pemanah. Nah, dan pada saat itu juga Khalid bin Walid memutari Gunung Uhud itu, kemudian menyerang umat muslim yang sedang mengambil harta rampasan orang-orang musyrik. Khalid bin Walid dan pasukannya langsung menyerbu mereka dan kocar-kacirlah umat-umat Islam di sana. Dan pada saat itu juga Rasulullah SAW diuji kesabarannya oleh Allah. Ada pasukan musyrik yang bernama Ubay bin Khalaf yang
yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itu Ubay mencari Rasulullah SAW. Nah, ketika Ubay menemukan Rasulullah SAW, Ubay bin Khalaf hendak membunuh Rasulullah SAW. Dengan cepat dan sigap, Rasulullah langsung mengambil tongkat dari sahabatnya itu dan melontarkan kepada Ubay bin Khalaf. Kemudian tombak itu tertusuk di tubuh Ubay bin Khalaf dan meninggallah Ubay bin Khalaf itu. Selama hidup Rasulullah SAW saat ikut berperang hanya membunuh satu orang saja, hanya membunuh sekali, yang pada saat itu karena keadaan yang tertekan. Kemudian Rasulullah SAW terjatuh atau terperosot ke dalam jurang. Nah, dan akhirnya kedua lutut Rasulullah SAW itu terluka. Pada saat orang musyrik mengetahui bahwa Rasulullah SAW terjatuh di jurang, mereka langsung melempari Rasulullah dengan batu. Mereka langsung berbondong-bondong untuk melempari Rasulullah. Di saat itu juga gigi seri Rasulullah terluka, kedua pipi Rasulullah terluka, dan kedua pelipis Rasulullah keluar darah sangat banyak. Kemudian Rasulullah pingsan. Saat mengetahui bahwa Rasulullah pingsan dan diserang, sahabat langsung mempertahankan Rasulullah itu, langsung melindungi Rasulullah itu. Nah, begitu betapa beratnya dan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah saat membela agama Islam dulu. Dari hal ini, dari kejadian ini, kita bisa mendapat hikmah bahwa jangan pernah melanggar atau menyalahgunakan perintah yang diamanahi kepada kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.